Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dulu. Kembali lagi dengan saya Ganang Rumam. Saya lagi main dan ketemu kasus laminitis akibat asidosis. Laminitis itu bahasa gampangnya penyakit terjadi sakitnya gara-gara kuku sapi yang karena nutrisinya tidak tercukupi dengan normal. Yang pincang ini luka, dan ini pun bukan cuma laminitis asidosis biasa. Akhirnya ada penyakit turunan yaitu foot rot, pembusukan pada bagian kaki sapi. Terjadi infeksi yang cukup parah. Luka ini mengelupas. Sing sakitnya gara-gara niki, terus akhirnya karena luka sapi niki selaput kan, ada nananya. Awalnya sudah disuntik tadinya sembuh, sekarang umat lagi. Tadi indikasi saya kenapa tak suruh keluarin, ternyata awalnya di kandang tak suruh ngeluarin karena di bagian kuku sapi sering diinggapin lalat. Daerah situ terus yang diinggapin lalat, yang depan situ. Yang ini juga sakit daerah sini. Nah, yang belakang juga sama. Nah, kalau ini rusak gara-gara jerum. Nah, kayak di belakang. Kalau sapi ini bagus. Ini kena laminitis atau penyakit kuku dan peradangan. Di situ sudah masuk akut, artinya peradangan. Dan peradangan tadi bisa disimpulkan menjadi ke foot rot karena ada pembusukan juga. Iki nak mari dolai. Wis keadaan piro-piro lah. Nonton nak sampean sabar ya ditelateni. Tapi iki nak mari di dol mawon. Nonton. Terus jalan satu-satunya ben niku kan karena laminitis akibat aliran darah atau oksigen yang ke situ itu kurang lancar. Dipopok kalih banyu anget. Gon papat-papate 4 biji kakine dibasuh pakai air hangat biar lancar. Nah, terus ditaruh di tanah dulu di tempat yang empuk. Ya. Terus yang ketiga, polare nyontolong dindekno sik. Polare nyontolong di stop rien. Nah, jenengan kasih pakan polar sistem pemeliharaan jangka panjang mending boten. Ndak usah. Pakai sentra tile lebih aman. Tapi kalau sistemnya jangka pendek ditembak polar terus ndak masalah. Nonton. Nah, lihat. Nanti di ngene ae, Mbak. Iki ditumbasno salep sing marai cepet garing. Nah, ya tumbaske betadin salep. Betadin salep ning apotek, tumbaske dibelikan, dioleske daerah situ ben garing. Nyontolong umbeni Promak. Mergo gara-gara ini awalnya asidosis, jadi asam lambungnya itu terlalu banyak masuk di dalam darah. Nah, terus karena terlalu tinggi, kadar oksigen juga tidak mengikuti, nutrisi tidak normal dan lain-lain. Di daerah situ itu kan perjalanannya paling rendah daripada di badan sini. Akhirnya bawah sini yang kena gitu loh. Namun kejadian ngeten kita salah satu carane nak ono kejadian ngeten iki dibaleni dengan diparingi Promak. Jadi ben menurunkan
napa jenenge kadar niku wau asam lambunge. Nek mboten dikasih pakan sing seratnya paling tinggi, jerami kering, ampun disuket. Dikasih jerami kering gunane ben asam lambungnya bekerja dengan cukup kesel ngoten lho. Jadi cukup ekstra kerjane. Sementara ngeten mawon sampean angger dibetheki ngono ae, diubengi ngono engko dikok lemah. Terus akhirnya sapi ini sebenarnya kemarin sudah disuntik, sudah sembuh. Bukan sama saya, sama teman saya. Tapi nggak ada seminggu 2 minggu umat lagi. Sing sitok iku lah bakal kena wode bakal om. Nggih, sing iku bakal. Masalahnya pun ngoten. Kejadian kayak gini. Nah, udah memang kerugiannya nak diparingi polar terlalu banyak, pemeliharaan jangka panjang. Niku ngoten iki. Lha sing sapi gede bobot 8 pental mawon diparingi polar atau konsentrat kekakean ya bisa bikin pincang. Nonton loh. Nonton. Nah, akhirnya kayak gini nanti yang bikin yang jadi susah itu peternaknya gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang tanya, itu biasanya laminitis kalau sudah model seperti itu masuknya ke akhir penyakit akhir, artinya sudah masuk di akut. Untuk awal-awal laminitis atau asidosis yang ditimbulkan itu, pertama nafas terengah-engah, nafsu makan turun, sapi mulai malas makan. Terus terkadang juga dialami demam karena gara-gara ada peradangan di daerah kaki yang luka atau ada yang sakit. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, terkadang kita petugas itu bingungnya gini, sapi posisinya belum pincang, karena terkadang beberapa kasus laminitis itu ada yang belum pincang, tapi dia menunjukkan rasa infeksi demam. Akhirnya kita injeksi, tapi kok di akhir cerita dia tambah pincang. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, teman-teman menemukan model yang seperti itu, ketika habis demam diinjeksi, nafsu makannya bagus, nafasnya masih terengah-engah, udah mulai turun, tapi masih pincang, coba kita cek dan kita raba di bagian kaki, sama kita perhatikan di bagian nya, kletongnya agak kuning, yang lain beda hitam. Nah, terus kalau sudah ketahuan kakinya yang sakit mana, caranya untuk meraba itu dari bawah sini ke atas, dicek semua, dipegang, dilos-los, dipegang, pokoknya dicek semua, ditunjuk-tunjuk gini. Nah, nanti akan kelihatan. Kalau sebelum parah seperti ini, nanti di bagian yang sakit dia akan meronta, merasakan sakit. Kalau sudah ketahuan dan itu positif asidosis atau laminitis, jenengan coba telepon dan konsultasikan sama petugas biar dicek, biar lebih pasti lagi apakah itu benar atau tidak. Karena sapi ini habis diinjeksi 2 minggu yang lalu, rong minggu ini Mbak ya. Nah, 12 hari yang lalu sapi ini habis diinjeksi, dan indikasi pertama karena sapi ini demam gitu loh. Kemungkinan saya pun juga pernah menemukan kasus yang seperti ini, diinjeksi karena indikasi demam. Akhirnya kita juga menanggulangi pengobatan pertama dengan menurunkan atau mengobati demamnya tadi gitu loh. Tapi ternyata setelah diinjeksi demam berhari-hari kok pincangnya makin parah, terus akhirnya ini. Tadi beliau belum lihat, karena lihatnya posisi di kandang, saya belum bisa memastikan. Terkadang laminitis pun ada yang sampai kaki sama lagi dibarengin dengan
kuku belakang kaki sapi belakang itu agak ke depan, dia mengkungkung gitu loh, membuat sudut agak setengah melengkung. Dan kalau sudah kejadian seperti itu, cepat konsultasikan sama petugas. Oke, gitu aja. Kalau kalian mau ngasih pakan yang berkarbohidrat tinggi, protein dhuwur kayak bapak ini, gunakan bisa sesuai waktu dan umurnya. Kalau terlalu lama kasihan sapi ini. Awalnya ini sapi ini udah laku, besok buat kurbanan, tapi karena posisi seperti ini di recovery dulu. Nanti kalau insya Allah ada perubahan ya diteruskan, kalau nggak ada biar diputuskan sama bapak ya. Oke, mohon maaf saya kasih tambahan untuk video yang lamitis tadi atau asidosis tadi. Tadi kan saya awal cerita saya jelaskan kalau kita melakukan pengecekan kaki, kalau seandainya memang tidak ada dibarengin dengan ciri-ciri laminitis, sapinya kalian pincang, posisi tidak diberikan pakan polar atau konsentrat, terus dicek sama petugas juga tidak mengarah ke situ, bisa jadi karena defisiensi mineral atau kalsium. Nah, kalau model seperti ini bisa diberikan mineral tambahan, pakan mineral tambahan. Nanti jenengan bisa belikan di pakan-pakan peternakan. Nah, itu terkadang di beberapa kasus ada yang model seperti itu pincang gara-gara mineral, kekurangan mineral gitu loh. Makanya terkadang pincang itu bisa melakukan multitafsir, dilakukan beberapa tafsiran. Kita record backgroundnya di rumah saja ya, karena saya sudah sampai rumah. Intinya begitu. Beberapa pincang itu bisa disebabkan beberapa macam. Pertama, kalau sapi betina, ini yang paling banyak, saat bunting atau saat menyusui pincang, artinya sudah dicek tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda asidosisnya, artinya laminitis atau ada peradangan yang lain. Itu bisa ditanggulangi dengan pemberian penghilang rasa nyeri, sama ditingkatkan pemberian pakan mineral dengan cara kita memberikan pakan tambahan mineral yang kemasan itu diberikan pada sapi. Tapi untuk beberapa cerita ada yang pincang gara-gara insiden, itu beda lagi. Kalau insiden ada yang cedera, nanti kelihatan. Intinya gini, kalau kalian menemukan sapi pincang, raba dulu dari atas ke bawah, ketahui dulu gimana cara di mana tempat sakitnya. Kemudian setelah itu dilihat, yang kedua itu dilihat ada lukanya atau tidak. Yang ketiga dilihat awalnya pincang gara-gara apa. Yang keempat dilihat pakannya. Yang kelima, selama pincang itu dibarengin dengan ciri-ciri sakit yang lain atau enggak, misal kayak demam atau kayak ada nafasnya terengah dan lain-lain. Kalau pincang infeksi pasti demam, biasanya kayak gitu. Terus nafasnya terengah, intinya biasanya dibarengin dengan demam, karena yang namanya infeksi tetap pasti ada demam, apalagi di pincang. Tapi kalau seandainya pincang kekurangan mineral atau kalsium, itu biasanya tidak dibarengin sama demam, kebanyakannya seperti itu. Dan pincangnya terkadang datang, kadang enggak, kadang hilang, kadang sendiri, kadang datang sendiri, kadang hilang sendiri gitu, macam-macam. Oke, seperti itu aja lah. Karena saya tak rekod tambahan biar tidak multitafsir. Terima kasih. Saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Jangan lupa salat dan jangan lupa bersedekah.